Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamazati syayatin wa na'udzu billahi ay yahdurun innallaha huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku dimanapun berada, Bapak Ibu jamaah di rumah, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang sejuk ini. Allah turunkan hujannya, sesejuk hati kita di bulan suci insya Allah. Semoga bersamaan dengan turunnya hujan, turunlah rahmat Allah kepada kita semua. Dan semoga kita berdoa di waktu mustajab ini, Allah segera angkat wabah ini dari negeri kita. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam dari Allah, para malaikat, dan kita semua teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga sampai kepada kita semua yang senantiasa komit menjalankan sunnahnya, bersalawat kepadanya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Saudaraku dimanapun berada, tema besar kita pada kajian ini adalah tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Insya Allah, jika Allah berkenan, mengizinkan, kita akan bahas sedikit demi sedikit pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Maka pada pagi ini, izinkan kami untuk membahas tentang asal mula penciptaan manusia, yang pada akhirnya nanti akan menjelaskan apa itu arti daripada tazkiyatun nafs. Saudaraku, bahwa manusia diciptakan memiliki dua unsur. Pertama, unsur jasad, kedua, unsur ruh. Dan Allah mendahulukan, menyempurnakan bentuk fisik terlebih dahulu, baru kemudian Allah tiupkan ruh. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22, ayat 28, dan juga As-Sajdah ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawaituhu, dan apabila telah disempurnakan. Menurut para ulama, maksud disempurnakan adalah bentuk fisiknya. Dalam As-Sajdah ayat 9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kemudian disempurnakan kejadiannya, bentuknya. Apa itu fisiknya? Jasadnya. Lalu kemudian wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian ditiupkanlah ruh darinya, ruh dari Allah ciptaannya. Saudaraku yang mulia, dalam hadis Arba'in ayat poin keempat, itu dijelaskan lebih detail bahwa manusia selama kurang lebih 120 hari atau 4 bulan diciptakan mulai dari nutfah, bertemunya sel telur dengan ovum selama 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya dijadikanlah oleh Allah alaqah, yaitu segumpal darah. 40 hari berikutnya Allah ciptakan lagi dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Nah, disitulah setelah 40 hari, 4 bulan, 120 hari, barulah Allah tiupkan ruhnya kepada jasad yang telah beliau sempurnakan. Yang telah Allah sempurnakan penciptaannya. Lalu disitulah Allah tetapkan rezekinya, jodohnya, ajalnya,
baik buruk kesudahan hidupnya, apakah sengsara ataupun bahagia. Juga saudaraku sekalian bisa kita tadabburi dalam Quran surat Al-Hajj ayat 22, ayat 5 maksud kami, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Al-Mu'minun menjelaskan bahwa manusia diciptakan berawal dari turab, tanah kering, lumpur hitam. Siapa itu yang diciptakan dari tanah? Nabi Adam alaihissalam. Beliaulah adalah Abul Bashar, bapak moyang kita. Maka setelah itu manusia diciptakan dari setetes air mani yang disebut dengan nutfah, alaqah, mudghah, mukhallaqah, ghairi mukhallaqah. Dan seterusnya, ada yang Allah biarkan panjang umurnya, ada yang Allah cabut sesuai dengan ajal yang Allah tentukan. Saudaraku, Quran surat Al-Isra ayat 85 mengatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan apabila menanyakan kepadamu Muhammad tentang ruh, kulir ruh min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Unsur yang tadi pembentuk manusia terdiri daripada jasad dan ruh itu dari Allah. Maka sudah pasti apapun yang berasal dari Allah itu suci dan bersih. Itulah yang disebut dengan potensi-potensi kebaikan, dalam bahasa Quran takwa. Sedangkan jasad terbuat dari tanah, Abul Bashar kita, dan kita terbuat dari setetes air mani. Memang benar jasad diciptakan oleh Allah, tetapi ada campur tangan manusia. Ada ikhtiar manusia di dalamnya. Oleh karena itu, bisa baik jika dia senantiasa mengikuti fitrahnya, ruh minallah, bisa buruk kalau dia mengotorinya. Oleh karena itu, potensi-potensi jasad itu lebih cenderung kepada potensi fujur, atau yang disebut dengan nafsu. Ibarat sebuah gelas bening, anggaplah gelas itu sebuah wadah yang bening, yaitu jasad kita, tubuh kita, sedangkan isinya itu boleh bermacam-macam warna, tergantung isinya. Kalau isinya air bening, maka akan tampak kebeningannya. Tetapi jika isinya adalah kopi, tentu akan menghitam dia. Kalau isinya teh, akan coklat. Isinya putih, akan susu. Kalau isinya lumpur, maka akan sesuai dengan warna lumpur. Begitulah kira-kira. Bagaimana kita isi jasad kita, kalau kita senantiasa membersihkannya, maka dia akan senantiasa suci. Tetapi manusia sejak kelahiran berbeda-beda orang tuanya, bahkan berbeda agamanya. Dikatakan kullu mauludin yuladu al fitrah, sabda Nabi, setiap manusia dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya? Fitrah yang dimaksud adalah karena potensi kebaikan ruh dari Allah, bersih, suci. Menyatu dengan jasad melalui rahim seorang ibu. Tergantung bagaimana orang tuanya, apakah Yahudi, Nasrani, Majusi, bagaimana dia memberikan makanan asupan gizi sejak hamil, bahkan sejak memilih jodoh. Kalau istri kita, suami kita adalah orang-orang yang soleh, soleha, insya Allah memberikan benih-benih yang soleh dan soleha. Kemudian asupan-asupannya, gizinya, asinya, makanan yang diambil untuk memberikan saripati susunya, ayahnya yang mencari nafkah, kalau baik, maka akan menjadi baik, sesuai dengan ketentuan Allah. Tetapi kalau seandainya buruk, nafkah yang diberikan buruk, maka dia mengotori fitrahnya tadi, yang sudah bersih. Karena saudaraku, seperti halnya juga tanah itu ada yang kering, ada yang basah, ada yang kotor, ada yang bersih, ada yang subur, ada yang kerontang dan sebagainya. Maka tergantung bagaimana seorang petani mengolahnya. Baik pupuknya, baik airnya, cukup airnya, maka tanah itu menjadi baik, subur, menyuburkan. Tetapi sebaliknya, buruk pupuknya, bahkan tidak diberi pupuk sama sekali,
tidak cukup airnya, maka jangankan tumbuhan, kita pun berdiri di atasnya tidak nyaman. Saudaraku, maka ruh Allah tiupkan bertemu dengan jasad, itulah yang disebut dengan dalam bahasa Al-Quran an-nafs. An-nafs. Bahasa Indonesianya nafas. Kenapa? Karena setiap jasad yang ditiupkan ruh, maka dia sudah mulai bernafas. Selagi ruh bersama jasad, selagi ruh ada dalam jasad, maka selagi itu pula manusia bisa bernafas. Kalau Allah sudah cabut ruhnya, sudah tidak ada lagi nafas. Itulah yang dikatakan dengan meninggal dunia. Saudaraku, dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka telah diilhamkan kepada nafs tadi fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang telah mengilhamkan potensi-potensi kebaikan dan potensi fujur yang ada pada diri manusia. Takwa di dalam Al-Quran, menurut para ulama yang telah menghitungnya, sudah disebutkan 115 kali. Sebagaimana juga fujur, yang menjadi potensi keburukan, 115 kali di dalam Al-Quran disebutkan. Berimbang dan bersaing, bertentangan. Takwa, potensi-potensi kebaikan, itu selalu dibersamai, diingatkan, dihidupkan fitrahnya oleh para malaikat-malaikat Allah yang taat kepada Tuhannya. Dan malaikat disebut dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Sedangkan potensi keburukan, potensi fujur, nafsu, itu ditunggangi oleh syaitan. Dan syaitan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Subhanallah. Sama angkanya, jumlahnya seimbang. Maka sebab itu, selalu saja dalam diri kita, dalam nafsi kita, selalu saja ada pertentangan antara hak dan batil. Antara potensi kebaikan dan potensi keburukan. Bisa saudara bayangkan, dalam suatu rumah, dalam suatu tempat, ada dua hal yang selalu bertentangan, bagaimana kira-kira jadinya? Bisakah tenang tempat itu? Selalu bertentangan. Maka yang memenangkannya lah yang dapat menguasai tempat itu. Yang memenangkanlah yang dapat dominan di dalam tempat itu. Oleh karena itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Apa maksud membersihkan jiwanya? Potensi fujurnya tetap ada, tetapi dia tekan, lalu dia naikkan potensi takwanya. Potensi fujurnya dia tutup, takwanya dia naikkan. Wa qad khaba man dassaha, sedangkan orang yang tidak sanggup mengendalikan nafsunya, fujurnya, takwanya dia tekan. Takwanya tertutup, potensi kebaikan tertutup. Bukan tidak ada, tetapi potensi fujurnya yang naik sehingga takwa tadi tertutup. Maka mereka adalah orang yang khoba, orang yang rugi, nestapa dan sengsara. Saudaraku, dalam bahasa Arab rugi itu ada dua. Ada khasira, ada khoba. Khasira itu rugi biasa. Seperti halnya kalau kita berdagang, modal berapa, lalu kita harapkan untung berapa, ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Nah, rugi di situ disebut dengan khasirah. Tetapi, sudahlah dia rugi, lalu tertuduh misalnya, mencuri, atau seseorang jatuh, tertimpa tangga istilahnya. Maka inilah yang disebut dengan khoba, sengsara, nestapa, bertubi-tubi, menjadi-jadi sengsaranya, kerugiannya. Inilah gambaran orang yang mengotori jiwanya. Mari kita lihat saja di antara keseharian kita.
Kalau ada yang membuat kita kesal, maka potensi baik kita akan menyuruh kita untuk sabar. Tenang saja. Berpikir positif. Maafkan siapa yang membuat kita kesal. Itulah potensi kebaikan kita. Tetapi potensi keburukan, fujur akan memerintahkan kita untuk melampiaskan amarah. Kenapa ini bisa terjadi? Memarahi siapa yang membuat kita kesal. Menyalahkan siapa saja. Bahkan membentak, melampiaskan amarah. Dalam keseharian kita, ketika ada yang memuji, maka fitrah, potensi kebaikan takwa kita akan memerintahkan kita untuk rendah hati. Semua puji hanya untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita manusia hina, mulia karena rahmat Allah SWT. Tetapi potensi keburukan akan menyuruh kita untuk bangga, ujub, takabur, angkuh. Dalam keseharian kita dituntut sebagai seorang beriman, seorang muslim, fitrahnya adalah selalu berkata jujur, berkata benar, dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Tetapi potensi fujur kita, ketika ada kesempatan, apalagi kita melakukan suatu kesalahan, maka akan memerintahkan kita untuk berbohong dan berdusta. Nah saudaraku, bagi saudara kita, bagi siapapun muslim mukminin, manusia yang selalu menaikkan takwanya, bagi saudara kita tadi yang senantiasa jujur hidupnya, berkata baik, dia akan selalu tenang hidupnya. Tidak ada rasa beban, tidak ada yang harus dia takuti, tidak perlu dia merasa terbebani, karena dia selalu berpikir dan berkata baik dan jujur. Apa adanya, tidak ada masalah. Tetapi bandingkan sementara orang yang senantiasa berdusta, suka berkata bohong, maka akan diliputi rasa cemas, diliputi rasa bersalah, takut ketahuan, dimarahin bos, dimarahin pimpinan, dan seterusnya. Maka selalu saja hidupnya sengsara, nestapa dalam ketakutan dan tak akan pernah habis. Kebohongan ditutup dengan kebohongan. Orang yang punya potensi takwa, dipuji tidak membuat dia lupa diri. Dicaci tidak membuat dia menjadi hina. Justru dia tenang saja. Pujian hanya untuk Allah, cacian sebagai suatu muhasabah. Ini orang yang punya potensi baik. Tenang saja, kalem saja. Tetapi coba kita lihat orang yang potensi buruknya dia naikkan. Dia selalu ingin dipuji, tidak mau dicaci, selalu bertopeng diri. Habis waktunya. Capek dia, selalu ingin dapatkan pujian. Selalu ingin baik di depan orang, padahal sejatinya buruk di dalam hatinya. Bermuka manis di hadapan manusia, apalagi ingin ada maunya. Ini orang selalu khoba, sengsara, nestapa, rugi berkali-kali, bertubi-tubi. Orang yang potensi kebaikannya tinggi, maka dia akan mengikuti fitrahnya, bersabar, kalau ada yang membuat dia kesal. Dan sabar membuat dia tenang. Tidak ada yang tersakiti. Biarlah dia yang mengobati hati kepada Allah SWT. Kenapa terjadi? Berdoa kepada Allah, curhat hanya kepada Allah. Tetapi orang yang potensi buruknya, dia ikuti. Dia melampiaskan amarahnya. Memang terlampiaskan amarahnya. Tetapi setelah itu menyesal tiada main. Kenapa saya marahi anak saya? Kenapa saya marahi teman saya? Kenapa begitu keluar kata-kata kotor dari mulut saya? Menyesal. Kenapa harus mengeluarkan amarah? Dan marah itu tidak enak, saudaraku. Pasti yang pernah merasakan amarah itu tidak enak. Tetapi yang pernah merasakan mengendalikan hawa nafsu, pasti nikmat. Walaupun perlu perjuangan. Saudaraku, yang dimuliakan Allah SWT, qad aflaha man zakkaha. Dalam Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saudaraku, kalau kita datang, itu ruh saja yang datang kepada kita, yang melengkapi penyempurnaan penciptaan kita. Jasad didatangi ruh, ditiupkan ruh. Tetapi kalau kita pulang kepada Allah, ternyata bukan hanya ruh yang pulang kepada Allah, tetapi jasad dan ruh sekalian, yang disebut dengan nafs. Bisa kita lihat tadaburi dalam Quran surat Al-Imran ayat 185.
dan Al-Fajr ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, nafs tadi, akan merasakan mati. Maka kalau yang datang hanya ruh dan itu bersih, kalau yang pulang juga ruh, tidak ada artinya karena ruh itu bersih dari Allah dan akan kembali juga dalam keadaan bersih. Justru itulah skenario Allah, takdir Allah, sengaja dicampurkan dengan jasad, disitulah dimulainya ujian keimanan dan kehidupan. Karena ruh adalah bersih, selalu mengingatkan pada kebaikan dan kebenaran, sedangkan jasad punya potensi keburukan, maka disitulah ada pertentangan, ujian keimanan, ujian tarbiyah dari Allah, siapakah yang menang. Lulus dia, maka dia akan kembali dipanggil dengan panggilan yang sangat indah oleh Allah SWT. Seperti dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i. Ayo kembali, ayo pulang. Jiwa-jiwa yang telah lulus tadi. Yang senantiasa membersihkan jiwanya tadi. Yang selalu hidupnya bersama Allah. Membersihkan hati dan jiwanya. Selalu mengikuti fitrah penciptaannya. Ayo irji'i ila rabbiki. Kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Dalam penuh ridho dan keridhaan Allah SWT. Tidak ada yang lebih nikmat. Kecuali datang kepada Allah. Dengan hati yang tenang. Hati yang diridhoi. Hati yang salim. Saudaraku. Oleh karena itu. Allah menggunakan istilah zakah. Bukan an-nazofah. Karena kalau an-nazofah. Itu bersihnya hanya di luar. Fisik. Ibarat ada kotoran nempel pada baju kita. Dibersihkan itu an-nazofah. Maka kita sering mendengar an-nazofatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu maksudnya kebersihan luar. Tetapi Allah menggunakan kata zakah. Seperti juga sekaitan seakar dengan zakat. Untuk membersihkan, mengikis kotoran-kotoran yang ada dalam hati, dalam batin. Zakah bersih dalam. Lalu kenapa menggunakan tasydid? Zakah, zakah. Seperti halnya dalam ilmu tajwid. Ketika kita menyebut zakah, itu artinya ada penekanan. Karena hurufnya menjadi dua. Sehingga itu bermaksud ada kesungguhan. Ada penekanan sungguh-sungguh untuk membersihkan batin kita. Membersihkan nafs kita. Dalam Al-A'la dikatakan, Qad aflaha man tazakka, ditambah dengan ta. Itu bermakna, menurut para pakar, adalah bermakna bersegera. Bersungguh-sungguh untuk membersihkan nafsinya, dan bersegera untuk membersihkan nafsinya. Jangan ditunda-tunda. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dengan apa? Dengan selalu menyebut nama Tuhannya, fasalla, selalu melaksanakan salat. Itulah dua ibadah yang dapat membersihkan hatinya. Maka dari mana istilah tazkiyah? Tazkiyah itu adalah penisbatan sifat. Maka ketika disebut tazkiyah, sudah mulai bersih, sudah mulai terkumpul potensi-potensi kebaikan pada diri seseorang itu. Maka apa yang dituju, apa yang menjadi objek tazkiyahnya adalah an-nafs tadi. Unsur pembentuk manusia tadi, jasad dan ruh tadi bersatu menjadi nafs namanya. Disitulah tempat fujur dan takwa untuk selalu bersaing, untuk selalu bertolak belakang. Maka tazkiyatun nafs dimaksudkan oleh para ulama adalah upaya sungguh-sungguh, upaya bersegera dengan segala amal-amal soleh yang disyariatkan untuk membersihkan fitrah manusia agar selalu bersama potensi-potensi kebaikan takwanya karena ia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, petunjuk hidayah oleh Allah SWT untuk selalu bisa membersihkan nafs kita, membersihkan hati kita, membersihkan amal perbuatan kita agar diterima oleh Allah SWT. Ini adalah bulan Ramadan. Kesempatan kita, bulan untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, agar kita semua pulang kepada Allah, Zat Ilahi Rabbi,
dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, wallahu a'lam, mohon maaf jika ada salah sikap ucap. Yang kebenaran dari Allah, salah adalah dari keterbatasan ilmu. Terakhir, saya kutip perkataan Nabi Syuaib kepada kaumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in uridu illal islah mastata'at. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selagi aku masih berkesanggupan. Tidak ada taufik kecuali dari Allah, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.